Amerika Serikat yang memicu terjadinya policy perang tarif hanya tumbuh 2%, sementara triwulan sebelumnya tumbuh 2,5% year on year. Apabila dibandingkan dengan data triwulan yang sama tahun 2024 tahun lalu, beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini. Korea Selatan mengalami kontraksi 0,1% year on year. Ini adalah pertama kali sejak COVID tahun 2020 terjadi. Malaysia yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9%, pada triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4%. Singapura yang menjadi hub dari perdagangan dan investasi global mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan di triwulan sebelumnya yang tumbuh 5% menjadi hanya 3,8% year on year. Amerika Serikat yang memicu terjadinya policy perang tarif hanya tumbuh 2%, sementara triwulan sebelumnya tumbuh 2,5% year on year, yang bahkan sempat mencapai pertumbuhan 3% di triwulan kedua tahun lalu. Triwulan pertama Amerika Serikat mengalami kontraksi akibat import yang melonjak. Dari perspektif forward looking, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya pada level 2,8%, atau artinya 0,5% lebih lemah dari proyeksi sebelumnya, sebelum perang tarif dimulai. Untuk tahun 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 3% atau 0,3% lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif dimulai. Negara-negara yang ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat tinggi mengalami pukulan yang cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi Meksiko dipangkas 1,7%, Thailand 1,1%, Vietnam 0,9%, dan Filipina 0,6% lebih rendah dari proyeksi sebelum perang tarif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan oleh IMF sebesar 4,7%, turun 0,4% dari proyeksi di bulan Januari 2025. Pemerintah dengan berbagai instrumen berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat terus dilakukan. Semua ikhtiar ini tentu dijalankan dengan tetap menjaga APBN terjaga sehat, kredibel, dan efektif. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, hari ini tanggal 20 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang diperingati sebagai awal pergerakan nasional melawan kolonialisme yang eksploitatif dan jelas tidak adil. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 menandai awal kebangkitan nasional dan semangat perlawanan terhadap penjajahan yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan
tahun 1945. Kini, 1 abad kemudian, dunia kembali berubah akibat kebijakan proteksionisme seperti tarif dagang tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini dengan meneladani semangat para pendiri bangsa, terus berjuang menjaga, mempertahankan, dan memperkuat kedaulatan nasional. Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting dan perlu diperkuat dan dijaga di tengah gejolak global dan persaingan yang meruncing. Persaingan di bidang militer, keamanan, persaingan geopolitik dan ideologi, ekonomi, sektor keuangan akan semakin menantang dan makin kompleks. Persaingan ini berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan terus kita capai. Oleh karena itu, Indonesia harus mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, serta memperkuat pertahanan semesta. Sumber daya alam harus mampu menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi yang strategis dan berbasis daya saing tinggi yang mampu menarik modal nasional dan global secara produktif. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat melalui penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas terjadi. Sumber daya manusia terus ditingkatkan melalui program pendidikan, terutama berbasis science, technology, engineering, and mathematics atau STEM. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan industri dan memacu kemajuan lebih tinggi. Program kesehatan universal atau semesta menjadikan akses dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang makin baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Perluasan dan penguatan jaring pengaman sosial memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok yang rentan dan tidak mampu. Seluruh masyarakat harus memiliki kesempatan untuk maju dan berkembang melalui berbagai program intervensi lengkap, baik melalui program seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, anak usia dini, ibu hamil, hingga program sekolah rakyat untuk anak tidak mampu, usaha kecil menengah dan koperasi, penguatan ekonomi di level akar rumput akan terus diperkuat, termasuk melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh desa dan kelurahan.